Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nisa Salsabila dengan NPM 202101500776. Saya adalah mahasiswi semester 7 jurusan bimbingan konseling. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil observasi saya bersama dengan seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus yaitu Down syndrome. Berikut videonya. Konseling populasi khusus adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada seorang klien yang memiliki ciri-ciri suatu masalah dengan ciri-ciri khusus. Dan di sini saya memakai kajian klien yaitu seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus yaitu Down syndrome, dan anak ini adalah merupakan anak angkat. Seperti yang kita ketahui bahwa Down syndrome adalah sebuah kelainan perkembangan pada manusia, yaitu terjadinya perbedaan dari kromosom yang biasanya disebut dengan trimosom yang berada di pasangan kromosom yaitu 21 pada manusia. Nah, diperkirakan di Indonesia sekitar ada 0,21% atau sekitar 300.000 kasus Down syndrome terjadi di Indonesia. Pada klien yang saya observasi ini memiliki ciri-ciri yaitu wajahnya datar, mata miring ke atas, leher pendek, kemudian lidah besar, tangan dan kaki kecil, dan juga tonus otot rendah. Maksud dari wajah datar, biasanya anak Down syndrome ini memiliki wajah yang memiliki kemiripan yang sama satu sama lain. Kemudian mata miring, jadi salah satu matanya ini Ananda matanya ada yang miring ke atas dan terlihat sipit seperti itu. Kemudian lehernya pendek. Jarak antara leher dan juga kepala itu tidak terlalu seperti anak normal biasanya. Kemudian lidahnya besar sehingga ada kesulitan Ananda untuk makan. Kemudian tangan dan kakinya kecil. Ananda ini memiliki ciri khas jari-jari tangan yang cukup kecil sehingga dan juga lunak, empuk seperti itu. Kemudian tonus otot rendah. Usia Ananda yang sekarang sudah toddler gitu ya, usia balita, tetapi Ananda ini belum mampu berjalan sehingga karena otot-otot dalam tulang maupun dari tangan dan kakinya ini memiliki kekuatan otot yang cukup rendah. Adapun beberapa masalah kesehatan yang dialami oleh anak klien yaitu penyintas Down syndrome. Yang pertama adalah lemahnya jantung, yang kedua resiko infeksi penyakit, dan yang ketiga masalah gangguan fokus. Untuk lemah jantung sendiri, Ananda ini masih sering kontrol ke rumah sakit terkait dengan perkembangan kondisi jantungnya. Kemudian pada dasarnya anak-anak yang memiliki kelainan terutama terkait dengan anak berkebutuhan khusus seperti autisme dan lain sebagainya, memang resiko mereka ketularan penyakit itu sangat tinggi sehingga Ananda ini cukup riskan terhadap bakteri-bakteri dan mudah sekali terkena penyakit. Kemudian masalah gangguan fokus, sampai saat ini Ananda pun belum bisa fokus, apalagi untuk obrolan dan pemahaman dua arah gitu. Ananda juga belum memahami seperti
Dari usia 6 bulan tersebut, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh Ibu Naimah dan juga Bapak Sutartono. Bahkan sampai saat ini mereka masih mengupayakan terkait dengan perkembangan Haidar, mulai dari mereka melakukan terapi untuk Ananda. Yang terapi ini dilakukan di 2 tempat. Yang pertama di RSUD Pasar Rebo, yaitu terapi fisioterapi. Kemudian yang kedua adalah di klinik terapi terapeutik di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Nah, terapi ini dilakukan selama seminggu 2 kali di 2 tempat tersebut. Kemudian Ananda masih memfokuskan diri untuk melakukan terapi di fisioterapi. Dan berdasarkan penjelasan beliau, semakin bertambahnya umur Ananda juga akan menambah terapi-terapi lainnya, mulai dari fisioterapi, okupasi, kemudian juga terapi wicara, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil dari kemarin saat observasi, orang tua pun juga menjelaskan bahwa banyak sekali kebutuhan dan juga persiapan yang harus disiapkan untuk Ananda Haidar, terutama terkait juga dengan pendidikannya di masa depan, karena pada dasarnya Haidar ini perlu mendapatkan penanganan khusus terkait dengan pendidikannya nanti. Seperti orang tua pada umumnya, Ibu Naimah pun juga merasakan bahwa cukup berat dalam menjaga dan juga merawat seorang anak, terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus ini perlu adanya penanganan yang benar-benar cukup intens dan juga menguras banyak tenaga dan lain sebagainya, sehingga Ibu Naimah mengalami tekanan dan juga perasaan putus asa terkait dengan kondisinya di dalam merawat dan juga membesarkan Ananda untuk perkembangannya. Ibu Naimah menjelaskan bahwa dirinya pernah mengalami depresi yang cukup berat sampai pada akhirnya bermasalah terkait dengan kondisi rumah tangganya. Nah, dari saat itulah beliau merasa bahwa perlunya penanganan secara intens tidak hanya untuk anak tetapi untuk keadaan keluarganya juga. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan klien. Yang pertama, perlunya dukungan sosial baik dari orang tua, pasangan, dan juga orang-orang terdekat. Ibu Naimah menjelaskan bahwa banyak sekali stigma negatif dan juga pandangan bahwa terhadap anaknya ini, karena penyintas Down syndrome sendiri tidak terlalu banyak yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kebutuhan waktu dalam bekerja sama terkait dengan tanggung jawab pengasuhan. Dalam merawat dan juga menjaga anak berkebutuhan khusus, perlu adanya tenaga yang cukup ekstra, karena banyak sekali kendala yang didapati oleh Ibu Naimah dalam merawat Ananda, sehingga dalam hal ini Ibu Naimah juga bekerja sama dengan orang tuanya terkait dengan pengasuhan. Hal ini untuk menjaga kewarasan dan juga kesehatan beliau. Kemudian kebutuhan emosional dan spiritual. Jelas bahwa dalam merawat anak berkebutuhan khusus, yaitu penyintas Down syndrome, perlu adanya kebutuhan emosional dan juga spiritual, karena berdasarkan dari penjelasan beliau pernah mengalami titik terendah di mana benar-benar mengancam terkait dengan keadaan rumah tangganya, sehingga beliau perlu adanya dukungan-dukungan dari orang terdekat untuk menguatkan beliau dan juga suaminya. Kemudian menjaga pola hidup yang sehat serta mengikuti komunitas dengan sebagai bentuk untuk dukungan. Beliau menjelaskan bahwa beliau sering sharing-sharing bersama dengan orang tua yang memiliki anak dengan ciri khas yang sama dengan anaknya. Terutama beliau biasanya mengenal dengan orang-orang lain saat Ananda sedang terapi, saling bertukar informasi. Hal ini juga sebagai bentuk penguatan dalam menjaga dan juga merawat anak. Beliau berada di lingkup komunitas ini dengan tujuan yaitu untuk saling support satu sama lain bersama dengan orang tua yang memiliki anak-anak hebat. Menggunakan layanan BK yang tepat, diantaranya yang pertama adalah layanan informasi. Dari sini saya memberikan informasi terkait dengan anak berkebutuhan khusus, kemudian sharing dengan beliau apa aja sih anak berkebutuhan khusus itu, kemudian yang didapati dari Ananda ini seperti apa, ciri-ciri dari yang ada di Ananda seperti apa, kemudian perkembangan Ananda seperti apa, kemudian juga layanan konseling keluarga.
Layanan konseling keluarga ini sangatlah penting terkait dengan keadaan kondisi rumah tangga. Kemudian semoga dari layanan BK yang ini diharapkan dapat membantu klien untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangganya tersebut. Kemudian layanan konseling individu. Dalam observasi kemarin, saya mewawancarai sekaligus juga melakukan konseling secara individu bersama Ibu Naimah untuk memberikan support dan juga dukungan secara emosional kepada Ibu Naimah terkait dengan ibu yang memiliki seorang anak angkat dan anak tersebut memiliki kelainan ataupun gangguan yaitu Down syndrome. Selanjutnya ada beberapa dokumentasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Naimah. Yang pertama adalah kegiatan foto bersama saya mengunjungi rumah beliau, melakukan konseling secara individu dan juga wawancara terkait dengan bertukar informasi tentang anak berkebutuhan khusus penyintas Down syndrome. Di sini bersama Ibu Naimah dan juga Ananda Haidar. Kemudian saya juga diberikan kesempatan keesokan harinya untuk ikut membersamai beliau dalam kegiatan Haidar melakukan terapi di klinik terapi terapeutik daerah Cipayung. Untuk terapi sendiri di sini ruangannya tidak terlalu besar seperti klinik pada umumnya. Kemudian juga saat terapi orang tua maupun pendamping duduk di ruang tunggu. Ananda bersama dengan terapisnya. Kemudian kami bisa melihat Ananda dari layar TV yang disediakan oleh klinik tersebut. Jadi dapat melihat Ananda sedang melakukan kegiatan apa di ruang klinik terapi tersebut. Di sini Ananda melakukan terapi fisioterapi seperti itu. Dari hasil wawancara dan juga observasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Naimah dan juga Ananda Haidar, dapat diambil kesimpulan bahwa marilah kita meningkatkan kesadaran tentang Down syndrome dengan mempromosikan inklusi dan juga penerimaan bagi orang dengan berkebutuhan khusus yaitu Down syndrome untuk menghapus stigmasi maupun diskriminasi yang ada di masyarakat. Jadi marilah kita sama-sama memberikan dukungan baik secara emosional maupun secara spiritual terhadap orang tua yang memiliki anak hebat yaitu berkebutuhan khusus agar orang tua ini juga mampu memberikan penanganan dan juga cara dalam merawat anak yang memiliki berkebutuhan khusus terutama Down syndrome sehingga kita dapat menghapus stigma ataupun penglihatan secara negatif gitu ya terhadap orang tua yang memiliki anak Down syndrome. Jadi kita harus sama-sama bisa memberikan dukungan, support kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Baik, sekian presentasi saya hasil dari kegiatan observasi yang saya lakukan bersama dengan orang tua yang memiliki anak asuh berkebutuhan khusus yaitu Down syndrome. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.